Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa RCTV, khususnya anak-anak kelas 7 dimanapun kalian berada. Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Meskipun sekarang masih dalam masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kalian untuk tetap belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan RCTV lengkap padane. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Siti Fatimah dari SMP Negeri 15 Kota Cirebon. Kali ini Ibu akan menyampaikan mata pelajaran prakarya. Nah, untuk anak kelas 7 mungkin mata pelajaran prakarya ini baru mengenal ya. Nah, mata pelajaran ini mirip dengan mata pelajaran SBK dan keterampilan. Oke, dalam pertemuan kedua ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pengolahan bahan serat. Ya. Sebelum ke materi inti, kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya setelah kalian menyaksikan pembelajaran kali ini, kalian dapat memahami cara-cara atau teknik pengolahan bahan serat. Oke. Nah, sebelum ke materi inti, kita review dulu ya mengenai jenis bahan serat. Jenis bahan serat itu ada 3 anak-anak di sini. Yang pertama ada serat tumbuhan, yang kedua ada serat hewan, yang ketiga ada serat mineral. Nah, serat tumbuhan ini contohnya adalah pada tanaman eceng gondok, rami, dan pohon randu. Nah, apa sih yang diambil seratnya pada tanaman eceng gondok ini? Yang diambil adalah batangnya ya anak-anak. Rami juga batangnya dan pohon randu adalah bijinya. Nah, sifat dari tanaman serat ini, serat tumbuhan ini memiliki sifat yang adem ya, kemudian dingin dan menyerap keringat. Dan biasanya dipakai untuk pakaian yang casual yang biasa digunakan kita sehari-hari. Yang kedua adalah serat hewan. Serat hewan ini contohnya serat pada ulat sutra dan bulu-bulu hewan. Serat pada kepompong ulat sutra ini sangat halus ya, dan bulu-bulu hewan seperti bulu domba ya, biri-biri, kambing, dan juga digunakan untuk pakaian pada musim dingin karena memiliki sifat yang hangat. Yang ketiga adalah serat mineral. Nah, serat mineral ini contohnya adalah serat fiber, asbes, serat logam, serat karbon. Kalau serat fiber ini ya digunakan untuk joran-joran pancing supaya kuat. Kemudian ada serat asbes yang digunakan untuk atap-atap rumah ya, tapi tidak disarankan untuk bahan kerajinan karena asbes itu mengandung bahan yang bersifat karsinogen. Kemudian ada serat karbon. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi utama, yaitu cara pengolahan bahan serat. Setelah kalian memilih serat yang untuk diolah menjadi sebuah karya kerajinan, kalian perlu melakukan cara-cara seperti yang pertama adalah pemintalan benang. Nah, serat kapas misalnya ya, pada serat kapas yang kalian pilih itu dipilin dulu caranya ya, kemudian digulung-gulung seperti yang dilakukan Bapak ini ya. Awalnya serat ini itu seratnya pendek-pendek, kemudian halus. Nah, kemudian setelah dipintal menjadi lebih panjang dan kuat. Selanjutnya, cara pengolahan bahan serat yang kedua yaitu penggulungan benang. Nah, setelah menjadi benang yang dipintal ya, benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang atau secara manual. Nah, kenapa sih harus digulung ya? Supaya benang-benang ini tidak kusut dan jika digunakan akan mudah ya. Seperti itu. Selanjutnya, cara pengolahan bahan serat. Yang ketiga yaitu pencelupan warna.
Nah, benang yang diproses dengan pencelupan warna itu untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya benang dikeringkan. Nah, kenapa juga sih warnanya harus diberi warna ya? Karena serat tumbuhan itu awalnya warnanya kusam ya, tidak menarik gitu ya. Kemudian diberi warna seperti yang dilakukan oleh Bapak ini, dimasukkan ke dalam tong atau ember yang diberi zat pewarna. Oke, kemudian dikeringkan. Selanjutnya, cara pengolahan bahan serat yang keempat yaitu adalah penenunan benang. Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Nah, seperti ini ya anak-anak gambarnya. Awalnya ini adalah benang, kemudian ditenun menjadi kain yang bisa digunakan untuk produk kerajinan. Oke. Selanjutnya, proses produksi. Proses produksi dalam karya kerajinan yang pertama adalah menenun. Teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Seperti yang ada gambar pada di layar kalian ya, itu adalah gambar permadani ya, atau bisa juga bentuknya karpet ya. Nah, tapestri ini adalah teknik menenun yang paling kuno, paling sederhana ya, dan sudah lama. Caranya bagaimana? Caranya menggunakan alat spandram. Nah ini ya, yang di sebelahnya itu adalah alat spandram. Alat spandram adalah bingkai yang direntangkan benang-benang lungsi sebagai jalur jalannya benang tenunan atau pakan. Seperti ini ya, ditenun atau dirajut secara horizontal. Selanjutnya, proses produksi yang kedua adalah menjahit. Nah, menjahit adalah pekerjaan menyambung kain dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan ya, seperti gambar pada layar yang ada di TV kalian, atau dengan mesin jahit. Nah, dalam pembuatannya kain ikat celup diperlukan teknik menjahit atau merintang warna. Nah, setelah menjadi kain yang diberi warna itu harus dijahit ya supaya rapi. Kemudian selanjutnya proses produksi mengikat. Nah ini ya, mengikat adalah teknik menyatukan dua benang atau lebih membentuk ikatan yang diinginkan. Mengikat dapat pula diartikan menyatukan helaian kain yang satu dengan yang lainnya menggunakan alat mengikat untuk membentuk pola tertentu. Ikatan ini dapat berupa simpul ataupun pola warna. Nah, simpulnya ini biasanya dalam bentuk karya kerajinan makramen, ya, seperti itu. Kemudian yang di sebelahnya itu tadinya adalah baju polos ya, kaos polos yang dibuat dengan teknik mengikat. Caranya dengan diikat, kemudian digulung-gulung ya. Setelah kuat, itu diberi zat pewarna atau warna yang kalian inginkan. Nah, jadilah seperti gambar pelangi pada gambar tersebut. Lebih menarik bukan? Selanjutnya, nah untuk menghasilkan karya kerajinan yang terbaik, diperlukan ya syaratnya. Apa saja sih? Nah, yang pertama syaratnya adalah kita memperhatikan dari kegunaannya atau utility. Ya, apa sih itu ya? Benda kerajinan harus mengutamakan nilai praktis, yaitu dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Seperti contohnya gambar pada mangkuk ini ya. Nah, para perajin itu membuat mangkuk seperti cekung itu agar gunanya untuk supaya bisa dapat digunakan untuk wadah sayur ya. Nah, coba bayangkan kalau misalnya dibuatnya pipih, gak mungkin ya, itu tidak bisa digunakan untuk wadah sayur. Kayak seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, kenyamanan. Kita harus mengutamakan kenyamanan atau comfortable ya. Para perajin untuk membuat benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Seperti, nah ini ya contohnya adalah baju tebal atau sweater yang para perajin buat untuk
musim dingin ya, supaya pemakainya itu menjadi lebih hangat. Seperti ini ya, dibuat dari serat hewan. Selanjutnya yang ketiga adalah syaratnya keluasan atau flexibility. Fleksibilitas ya maksudnya. Benda kerajinan ini harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Seperti contohnya sepatu ya, jika para perajin ingin membuat sepatu itu harus diperhatikan dulu nih anatomi kakinya ya kan. Kemudian bahan bakunya supaya dipakainya nyaman, luas ya, supaya tidak kaku gitu. Next, selanjutnya adalah syarat yang keempat, keamanannya atau safety. Ya, benda kerajinan itu tidak boleh membahayakan pemakainya. Seperti kalian ingin membuat baju yang diberi warna ya. Nah, pewarnanya itu harus yang tidak mengandung zat yang berbahaya. Atau seperti pada gambar ini, piring ini ya, yang dibuat dari serat kelapa. Itu juga harus diberi keamanan agar dapat memberikan atau menaruh wadah makanan yang baik. Oke, selanjutnya. Yang kelima adalah keindahan, estetik ya. Benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dari benda yang biasa-biasa saja. Nah, keindahan benda dapat dilihat dari bentuknya, hiasan atau ornamen dan bahan bakunya. Seperti itu ya contohnya, kalian lihat itu ada dua baju dengan hiasan yang berbeda. Nah, kira-kira kalian mau pilih yang mana ya? Yang paling atas atau yang bawah? Nah, pastinya yang bawah kan, karena lebih indah dilihat. Oke, sama ya, ibu juga akan memilih benda yang lebih indah. Seperti itu. Jadi, untuk membuat karya kerajinan, para perajin atau kita yang ingin membuat kerajinan harus memperhatikan syarat dan mengutamakan syarat-syarat perancangan benda kerajinannya. Selanjutnya, untuk membuat karya kerajinan yang terbaik juga, para perajin atau kita yang ingin membuat karya kerajinan harus melakukan proses perancangan karya kerajinan. Nah, prosesnya itu ada 8 ya di sini. Yang pertama, kalian menyiapkan bahan dulu nih. Kalian mau bikin apa? Kalau misalnya mau bikin makramen atau mau bikin tas, ya harus disiapkan dulu bahannya. Dari apa nih? Misalnya dari kain atau dari serat hewan ya, itu seperti itu. Kemudian mencari ide dari berbagai sumber. Nah, kalau sudah ditentukan misalnya ingin membuat makramen, cari ide dulu ya sebelum kalian membuat sketsanya. Misalnya dengan dari media sosial ya, melihat pameran-pameran atau dari media sosialnya seperti YouTube, Facebook, yaitu kalian bisa mencari ide di sana. Setelah itu kalian membuat sketsa. Nah, sketsa ini kalian harus membuatnya yang banyak ya, maksudnya harus lebih dari satu agar nanti kalian bisa menentukan mana sih sketsa yang terbaik. Seperti itu. Kemudian menyiapkan alat dan bahan. Kemudian membuat kerajinannya ya. Setelah membuat kerajinan, dihasilkan menjadi satu produk, kalian uji coba dulu produknya ya. Kalian tanyakan dulu nih ke temannya atau ke orang tua kalian, apa sih kekurangannya gitu, komentarnya apa sih gitu ya. Seperti itu agar nanti kalian bisa revisi kekurangannya. Misalnya kalau sudah sempurna, kalian bisa dipasarkan ke masyarakat atau juga kalian bisa mengekspornya ke negara lain. Seperti itu ya anak-anak. Nah, penjelasan materi pengolahan bahan serat ini sudah Ibu sampaikan ya. Kemudian nanti kalian akan bisa memahami cara-cara pengolahan bahan serat. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nantikan pembelajaran jarak jauh bersama
kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkapadane.